Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Portal Kampus. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang info terbaru terkait dengan SNMPTN 2022 ya. Tetap semangat buat kalian semua yang tahun ini di 2022 ini akan berjuang untuk mengikuti SNMPTN 2022 atau nanti bisa ikuti UTBK SBMPTN tahun 2022 ya. Ini berdasarkan sumber dari LTMPT yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu ya. Jadi ada informasi sudah dikeluarkan terkait dengan prosedur, syarat, jadwalnya, dan yang terakhir nanti kita akan coba analisis atau bagaimana kita kupas bagaimana strategi agar bisa lolos di SNMPTN 2022. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah persyaratan sekolah dulu ya. Persyaratan sekolah yang jelas yang bisa ikut di sini adalah SMA, SMK yang memiliki NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Apa memang ada yang belum memiliki? Bisa saja ada sekolah yang belum memiliki NPSN, bisa jadi karena memang baru berdiri tahun ini atau baru berdiri sekolahnya, maka NPSN-nya bisa jadi belum keluar atau masih dalam proses pengurusan. Berikutnya yang kedua adalah tentang akreditasi ya. Ini kaitannya dengan kuota. Untuk sekolah dengan akreditasi A, dia memiliki kuota 40% ya, 40% terbaik di sekolahnya. Nah, ini ada kata-kata terbaik yang menarik yang nanti akan kita ulas. Terbaik itu maksudnya atau arahnya kemana. Kemudian akreditasi B itu adalah 25% ya, untuk akreditasi B. Kemudian akreditasi C dan lainnya itu adalah 5%. Nah, yang penting dia sudah memiliki NPSN. Jadi kalau akreditasi C atau misalkan belum terakreditasi, meskipun dia sudah memiliki NPSN, dia tetap memiliki kuota 5%. Oke, nah bagaimana cara mengambil 40%-nya ini adalah dari jumlah semua siswa di kelas 12. Nanti dikelompokkan sendiri-sendiri setiap jurusan. Dan misalkan di SMA itu ada IPA, IPS, misalkan bahasa nanti di IPA di jumlah sendiri, misalkan di IPA itu ada 100 siswa misalkan, kalau di akreditasinya A berarti kuotanya adalah 40 siswa jumlahnya itu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah mengisi PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa ya. Ini adalah wilayahnya sekolah, ini biasanya memasukkan data siswa yang diisikan hanya yang eligible. Nah ini mulai 2 tahun terakhir LTMP menggunakan istilah eligible. Nah ini nanti ada kaitannya dengan ini ya, yang terbaik. Jadi eligible itu apa sih? Eligible sebenarnya secara harfiah itu artinya kan layak ya, artinya layak. Nah jadi siswa yang layak untuk mengikuti SNMPTN. Nah layak sendiri sebenarnya sepenuhnya ini diserahkan kepada pihak sekolah. Sekolah yang harus menentukan siswanya layak atau tidak untuk mengikuti SNMPTN untuk memenuhi kuota tadi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Meskipun nanti di LTMPT juga akan memberikan gambaran bagaimana sih pada dasarnya untuk menentukan siswa yang layak itu ada gambarannya. Meskipun tetap hasil akhirnya ya LTMPT akan menerima hasil bersih hanya siswa siapa saja yang akan layak. LTMPT tidak bertanya kenapa ini kok diusulkan, kenapa ini kok dimasukkan, ini memang ranking berapa kok diikutkan. LTMPT tidak akan mencampuri urusan itu. Jadi semuanya adalah sekolah yang menentukan. Berbeda dengan 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu sekolah hanya memasukkan nilai, nanti yang melakukan ranking adalah dari LTMPT. Kalau untuk 2 tahun ini di 2021 dan 2022 untuk menentukan siapa siswa yang layak ikut SNMPTN itu adalah sepenuhnya diserahkan oleh pihak sekolah. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya adalah persyaratan peserta. Ya, siswa SMK SMK kelas terakhir. Nah, ini harus dipahami. Beberapa ada yang sering tanya, yang gap year atau tahun lalu bisa ikut enggak di SNMPTN? Ya jelas tidak bisa. Yang bisa ikut SNMPTN hanya lulusan tahun ini, tahun berjalan, yaitu 2022 ya, yang memiliki prestasi unggul misalkan. Unggul dalam bidang apa? Nah ini nanti macam-macam ya. Unggul yang jelas adalah di bidang akademik yang diprioritaskan. Kemudian memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing BTN. Ini maksudnya gimana? Kok persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing BTN? Misalkan
Ada salah satu PTN yang jurusannya mensyaratkan tidak boleh buta warna parsial atau buta warna total atau gimana. Itu kan sesuai dengan persyaratan dari masing-masing PTN. Ya, meskipun rata akademiknya daya tinggi, tapi misalkan ada siswa yang dia ternyata buta warna parsial mau masuk di jurusan kedokteran kan tidak memenuhi persyaratan, berarti tidak bisa. Oke, yang ketiga, pastinya harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Ya, ini kadang sering kasus ya, NISN ini siswa memiliki NISN tetapi tidak terdaftar di PDSS. Ini agak lama ngurusnya, biasanya harus lewat sekolah dulu ke operator kabupaten baru nanti diajukan ke pusat. Jadi dicek dari sekarang apakah NISN-nya memang sudah valid atau tidak. Banyak sekali browsing bagaimana cara mengecek NISN, karena beberapa ada yang NISN-nya itu adalah ganda atau ada satu NISN itu bisa dipakai oleh 2 orang ya, karena sistem itu juga yang bikin manusia. Oke ya, harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Artinya didaftarkan oleh sekolah tadi, masuk dalam kategori eligible ya. Kalau nama kalian tidak masuk di eligible, tidak didaftarkan oleh pihak sekolah, maka meskipun memiliki NISN maka tidak bisa mendaftar di SNMPTN. Berikutnya adalah memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 ya, yang telah diisikan di PDSS. Dan nanti pihak sekolah akan mengisikan nilai rapor dari siswa-siswinya yang eligible ya, nanti akan diisikan di sana. Nanti biasanya kalian dikasih kesempatan untuk mengecek apakah sudah benar atau tidak ya, dilihat apa sudah mata pelajaran setiap semester harus diperhatikan. Kalau ada yang belum benar atau salah tulis nanti bisa dilaporkan ke pihak sekolah biar diganti. Yang kelima adalah peserta memilih program studi bidang seni dan olahraga wajibnya harus mengunggah portofolio ya. Ini sebagai ganti, biasanya kalau di SBMPTN itu adalah ujian praktek gitu ya, harus ada portofolio. Nanti ada banyak ketentuan portofolio itu, cara bikinnya bagaimana, bikin videonya apa, misalkan yang olahraganya bola voli misalkan harus bikin video seperti apa, kemudian cek kesehatannya seperti apa, itu nanti ada semua lengkap, nanti akan ada borangnya atau formulir yang sudah disediakan. Oke, sekarang lanjut berikutnya adalah pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi ya, maksimal ini 2, maksimal. Boleh dari 1 PTN ya, atau 2 PTN. Boleh ya, dari 2 itu boleh dari 1 PTN, misalkan di UGM milih 2 langsung, atau 2 PTN ya kan boleh. Yang kedua adalah memilih 2 program. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama ya, ini sekali lagi pada provinsi yang sama ya, dengan SMA asal ya, ini dipahami, bukan dari alamat rumahnya ya. Kadang ada ya yang dia rumahnya di Depok misalkan, Depok itu kan Jawa Barat tapi sekolahnya Jakarta, nah, maka provinsinya yang dilihat adalah Jakarta. Jadi dengan provinsi dengan sekolah asal, bukan alamat KTP atau alamat rumah asal ya. Sekolah asal yang diperhatikan di sini adalah sekolahnya, bukan alamat rumahnya ya. Jadi misalkan ada siswa kalau dia milih UGM 1 dengan UNJ atau UPN Jogja itu masih boleh ya, milih 2. Tapi kalau misalkan siswa Jogja dia milih 2 itu di ITB, sekolahnya di Jogja ya, milih ITB sama UI ya, itu nggak bisa. Tapi kalau ITB sama UGM bisa ya, karena salah satunya harus berada di provinsi di mana sekolah dia berada. Itu ya, jadi kalau milih 2. Jadi kalau milih 2 ya, harus salah satunya harus berada di PTN. Kalau milih 1 bebas. Misalkan ada anak Jogja ya, sekolahnya di Jogja, mau milih di ITB saja boleh ya, mau milih di ITS atau UNAIR ya boleh juga ya, meskipun dia sekolahnya di Jogja atau di Semarang atau di mana di luar provinsi. Tapi kalau dia milih 2, maka salah satu pilihannya harus berada di PTN yang provinsinya sama dengan sekolahnya ya, sekolah asal bukan KTP-nya. Berikutnya yang ketiga adalah disarankan tidak lintas minat ya, ini hanya disarankan saja oleh LTMPT ya, meskipun faktanya juga banyak siswa-siswi yang linjur ini lintas minat atau lintas jurusan, yang IPA milih IPS, IPS milih IPA juga diterima di SNMPTN, sering saya temukan gitu ya. Oke, lanjut sekarang adalah tahapan pendaftaran. Nah, tahapan pendaftaran yang ini pertama itu nanti ada pengumuman kuota. Pengumuman kuota itu nanti bisa dilihat di website
Misalkan klik provinsi, sekolah, kemudian nanti di situ ada kuota berapa siswa ya yang bisa, nanti pihak sekolah yang akan melihat ini. Dilihat dari jumlah siswa yang sudah di-upload ya, mungkin bisa dari EMIS atau bisa dari Pusdatin, Kemendikbud, itu nanti akan dilihat dari jumlahnya, kemudian akreditasinya, dan akan ditentukan sesuai dengan persentase tadi, dan nanti akan ada jumlah siswa kuotanya ya. Oke. Kemudian nanti habis itu ada registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Ini tugasnya sekolah ya, siswanya belum ya. Ini sekolah dia harus registrasi akun LTMPT. Kemudian setelah sekolah registrasi akun ini, registrasi berikutnya adalah untuk semua siswa, bagi siswa. Nah, ini diharapkan adalah bagi semua siswa kelas 12. Kenapa? Karena meskipun nanti tidak eligible di SNMPTN, akun ini juga dipakai nanti di UTBK, SBM, PTN. Gitu ya, jadi semuanya. Jadi meskipun juga belum tahu apakah SNMPTN apa eligible atau tidak, nanti tetap harus bikin akun di LTMPT ya. Nanti ada banyak sekali petunjuknya, mudah kok. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa saya buatkan tutorialnya. Berikutnya adalah melihat data. LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, LTMPT nanti akan menginformasikan jumlah siswa yang eligible. Nah, yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi seluruh Indonesia nanti akan diumumkan oleh LTMPT ada berapa siswa yang eligible bisa mengikuti SNMPTN. Biasanya angkanya di Indonesia itu rata-rata di angka 700.000, 600.000, 700.000-an, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah ini ya, sekolah menentukan calon peserta ya, berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodi. Misalkan sekolah A ini punya kuota untuk yang jurusan IPA adalah 40 peserta. Maka ya, sekolah ini nanti dia akan menentukan calon pesertanya 40 itu siapa saja. Gitu ya. Jadi siapa saja itu sekolah yang menentukan. Oke, setelah sekolah menentukan dapat klik ya siswanya 40, misalkan si A, B, C, D, terus kemudian pihak sekolah mengisi PDSS. Nilai-nilai rapotnya dimasukkan. Oke, nilai rapotnya dimasukkan. Kemudian nanti masuk ke proses pendaftaran SNMPTN. Ya, jadi nanti siswa yang eligible yang sudah didaftarkan oleh sekolah dinyatakan layak, terus bisa mengikuti pendaftaran di SNMPTN. Ya, kemudian ada ini tadi memilih program studi. Bagi yang olahraga sama seni harus mengunggah portofolio. Kemudian nanti akan diseleksi oleh LTMPT. Ya, diseleksi, nunggu waktu beberapa saat, diseleksi dulu, kemudian nanti akan diumumkan hasilnya. Oke, nah ini ada catatan di pengumuman kuota ini tanggal 28 Desember nanti sudah diumumkan kuotanya. Ada layanan sanggah bagi sekolah ini paling lambat 17 Januari. Sanggah itu bagaimana? Misalkan menurut hitungan sekolah ini akreditasi punya kuota 40, tapi ternyata keluar di LTMPT hanya 39 ya, jadi bisa melakukan sanggah agar sesuai dengan yang diharapkan, tentunya dengan data-data yang mendukung ya, itu nanti akan dilakukan oleh pihak sekolah. Oke, berikutnya adalah ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini yang kadang sering menjadi banyak pertanyaan ya, menjadi perdebatan. Ketentuan pemeringkatan ya, misalkan tadi ada sekolah dengan akreditasi A, dia punya jumlah siswa misalkan untuk yang IPA itu 100 misalkan. Misal yang IPA saja, yang IPS kita tidak bahas, yang IPA dia punya 100, maka kalau akreditasi A kuotanya adalah 40%, jadi 40 siswa. Nah, ini bagaimana sekolah memilih atau menseleksi 40 siswa seperti ini. Sekali lagi sebenarnya ini adalah hak mutlak milik sekolah ya, LTMPT tidak campur tangan. 40 itu yang mau dikirim siapa saja, LTMPT tidak peduli. Dia hanya menunggu datang 40 siswa, mana nilai rapotnya silahkan di entry di PDSS kan gitu. Akan tetapi LTMPT juga memberikan gambaran. Nah, memberikan gambaran penentuan peringkatnya itu berdasarkan atau pada dasarnya adalah memperhitungkan nilai mata pelajaran. Ya, kalau yang IPA ini ada matematika, bahasa Indonesia yang mapel UN lah kalau dulu itu, dan yang IPS ada
matematika, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi, yang bahasa nanti ada matematika dan lain sebagainya, misalkan kan gitu. Ya ini hanya sebenarnya semacam himbauan dari LTMPT, tidak wajib ini harus dilakukan. Ya, jadi meskipun sekolah nanti sekali lagi dia punya kewenangan penuh untuk menentukan siswa siapa saja yang nanti eligible masuk untuk mendaftarkan di SNMPTN. Ya. Meskipun juga ini dikuatkan dengan seperti ini, ya, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, ini pun kadang juga tidak dipakai oleh sekolah. Contohnya gini, ini contoh sederhana saja. Misalkan tadi sekolah A dia punya kuota 40 siswa. Nah, 40 siswa berarti yang 41 ke atas ya, kemudian di ranking berdasarkan nilai mata pelajaran ini ya, matematika, bahasa Indonesia. Nah, ketemulah ini ada siswa A, B, C, D sampai peringkat 40. Nah, ternyata yang peringkat di nomor 2 ini ternyata ya, dia memang punya rencana mau kuliah di luar negeri. Ya, jadi tidak mau ikut SNMPTN. Maka dia bilang sama pihak sekolah bahwa saya tidak akan ikut SNMPTN, Pak. Ya, saya akan kuliah di luar negeri. Maka kasus ini ya bisa digantikan oleh temannya yang lain. Artinya berarti yang nomor 2 ini meskipun dia nilainya ini memenuhi tapi tidak dimasukkan dalam daftar siswa yang eligible. Nah, biar kursinya ini tidak mubadir, maka dimanfaatkan nanti yang peringkat 41 bisa geser. Jadi yang 41 bisa ikut daftar. Kuotanya tetap 40. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semuanya diserahkan pada sekolah. Eligible itu memang yang layak, karena layak itu kriterianya adalah banyak. Ada juga kasus gini ya, ada juga mungkin di beberapa sekolah ada yang seperti ini. Kuotanya 40 ya, 40. Yang boleh mendaftar ada nomor 1, peringkat 1 sampai 40. Nah, ternyata peringkat 41 ini dia memiliki piagam tingkat internasional. Nah, yang 40 tidak punya internasional ya, tidak punya piagam sama sekali. Maka dengan dasar tertentu, alasan tertentu, pihak sekolah justru mendaftarkan yang peringkat 41 daripada yang 40. Ya, banyak pertimbangan mungkin yang diambil oleh pihak sekolah, bisa jadi tetap peluang lolosnya lebih besar yang tadi di peringkat 41 karena dia punya piagam yang bisa diandalkan. Nah, kayak gitu. Ada juga misalkan, yang lain, kasus yang lain ini misalkan ada siswa yang sebenarnya layak masuk di eligible, tapi karena memang dia pengennya mau nggak mau harus daftar setan ini kan syaratnya tahun lalu harus pakai nilai UTBK. Jadi kalau dia ikut SNMPTN dan dia diterima di SNMPTN, maka secara otomatis tidak bisa mendaftar setan kan gitu. Maka dia memutuskan bahwa dia tidak ikut SNMPTN, maka kursi yang dia mau ikut setan ini bisa digantikan oleh temannya yang lain ya. Ini aturan ini menguntungkan, berbeda dengan dulu waktu pemeringkatan itu dilakukan oleh LTMPT, sehingga ada kasus seperti ini, itu kuotanya mubadir, terbuang sia-sia. Oke. Ada juga kasus gini kemarin, menarik itu ya, ada dapat cerita itu gini ya, sebenarnya dia eligible, tapi karena kebetulan mendekati hari H, siswa yang bersangkutan itu punya masalah dengan sekolah, dengan gurunya atau dengan apanya, maka dinyatakan siswa itu tidak bisa ikut daftar SNMPTN. Itu katanya juga ada, dan itu menurut saya sah-sah saja. Itu adalah hak sekolahan untuk menentukan siapa saja yang eligible ya. Lagi misalkan ada kasus seperti ini ya, misal mudah-mudahan sih tidak terjadi ini, tapi bisa saja terjadi ya. Jadi gini, ada seorang siswa yang sebenarnya dia tidak eligible, tidak masuk dalam daftar siswa eligible. Nah, tetapi karena misalkan ada kedekatan antara siswa atau orang tuanya dengan pihak sekolah, maka dia minta tolong untuk bagaimana agar si siswa ini bisa daftar di eligible itu. Apakah seperti itu bisa? Ada peluang bisa. Ya, ada. Tetapi harus digarisbawahi bahwa sekolah sebenarnya itu mau mendaftarkan siswa-siswanya yang benar-benar memiliki peluang lolosnya tinggi. Kalau ada siswa yang dititipkan dalam tanda kutip seperti tadi, berarti nilainya, kemampuannya kan rendah. Berarti kan gitu ya. Jadi kemampuannya rendah, misalkan diikutkan pun peluang lolosnya juga sangat kecil. Harusnya pihak sekolah juga tidak mau mendaftarkan. Tapi kalau mungkin terjadi, bisa saja terjadi kasus seperti itu ya.
tapi kecil kemungkinan. Nanti semua sekolah saya kira ingin banyak yang diterima murid-muridnya melalui di SNMPTN. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah jumlah siswa yang masuk dalam peringkatan sesuai dengan ketentuan kuota ya, sesuai dengan ketentuan kuota. Kalau 40 ya 40. Oke, lanjut. Nah, ini jadwalnya di SNMPTN 2022 ini sudah di launching jadwalnya ya. Pembuatan akun itu diperhatikan ya, 4 Januari sampai 15 Februari. Ini akun LTMPT-nya. Kemudian sosialisasi BDSS ini nanti untuk sekolah SNMPTN. Yang paling penting adalah teman-teman semua yang ikut SNMPTN harus pahami betul apakah nanti masuk eligible atau tidak. Itu nanti biasanya bisa dikasih tahu oleh pihak sekolah. Kalau tidak dikasih tahu nanti bisa cek ya. Kalau tidak ada pengumuman dari sekolah atau tidak dikasih tahu oleh guru BK atau yang berwenang di sekolah, teman-teman semua bisa dicek nanti dimasukkan IPSN-nya tanggal 4 Januari sampai 8 Februari. Kalau teman-teman semua itu nanti adalah eligible, pasti nanti akan muncul. Tapi kalau tidak, berarti tidak masuk dalam eligible. Gitu ya. Nanti ngeceknya seperti itu. Kemudian tuh setelah dinyatakan eligible bisa ngisi ngecek BDSS ya, BDSS-nya. Kemudian pendaftarannya hanya 2 minggu, 14 sampai 28 ya, hanya 2 minggu. Dan ini sebelum pendaftaran memang salah satu kunci untuk berhasil di SNMPTN, saya kira sudah tidak ada waktu untuk belajar, untuk mencari sertifikat dan lain sebagainya. Kunci terakhir adalah bagaimana memilih program studi yang tepat ya, yang tepat sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan yang dimiliki agar nanti peluang lolosnya adalah tinggi. Berikutnya yang terakhir nanti akan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2022. Artinya kalau dari hari ini saya bikin video di awal Desember, berarti sekitar 4 bulan lagi itu SNMPTN sudah diumumkan hasilnya siapa saja yang lolos. Dan ini ada catatan sekali lagi untuk semua tahapan itu diakhiri pukul 15. Maksudnya kalau pengisian BDSS misalkan terakhir tanggal 8 Februari itu berarti maksimal 8 Februari jam 15.00 ya, bukan jam 12 malam ya, tapi sudah dibatasi jam 3 sore. Itu ini jadwalnya. Kemudian yang terakhir adalah strategi lolos SNMPTN 2022. Jadi gini, saya mungkin ya tidak terlalu lama ya bergelut di SNMPTN, baru sejak tahun 2012. Sering mengikuti perkembangan ini, sering membimbing, mengarahkan, mendaftarkan, dan tahu sedikit banyak tahu seluk-beluk tentang SNMPTN. Strategi untuk lolos SNMPTN sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya berdasarkan pengalaman tidak terlalu sulit ya. Teman-teman semua tidak usah dibingungkan dengan banyaknya faktor yang berpengaruh di SNMPTN ya. Mulai ada akreditasi sekolah, ada nilai rapotnya naik turun atau tidak, mata pelajaran apa yang sesuai dengan jurusan yang dimiliki, piagam apa yang dipakai, kemudian jumlah alumni yang sudah diterima di perguruan tinggi itu, terus prestasi alumni. Saya kira kalau berpikir semua itu akan jadi pusing dan kita teman-teman semua tidak bisa dimilih nanti. Maka nanti akan saya sampaikan strategi sederhananya dan nanti bagaimana kita bisa mengukur ya peluang lolos atau tidaknya itu berdasarkan strategi itu. Tapi karena ini waktunya terbatas, nanti akan saya buat di video berikutnya ya. Nanti jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nanti tidak ketinggalan. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga mampir di channel saya ini. Oke, nanti di pertemuan sebuah video selanjutnya nanti akan saya buatkan video bagaimana strategi cerdas atau tips atau trik bagaimana bisa lolos SNMPTN sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Saya kira itu cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.